Bismillahirrahmanirrahim. Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia hari ini mengadakan daurah nasional yang diadakan di Lampung. Ini dalam rangka untuk menumbuhkan silaturahim antar pesantren dan juga meningkatkan ukhuwah Islamiyah dalam rangka bagaimana melestarikan budaya tafakuh fiddin yang pada akhirnya adalah untuk iqamatuddin. Ini diadakan di BKSPP adalah dalam rangka untuk mengupgrade keilmuan pesantren supaya pesantren tetap eksis, pesantren sebagai kiblat dalam pendidikan terbaik di negeri kita yang tercinta ini. Wallahu a'lam. Silaturahim, ukhuwah Islamiyah, tafakuh fiddin, iqamatuddin, Allahu Akbar. BKSPPI Lampung, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia hari ini mengadakan daurah nasional yang diadakan di Lampung. Ini dalam rangka untuk menumbuhkan silaturahim antar pesantren dan juga meningkatkan ukhuwah Islamiyah dalam rangka bagaimana melestarikan budaya tafakuh fiddin yang pada akhirnya adalah untuk iqamatuddin. Ini diadakan di BKSPP adalah dalam rangka untuk mengupgrade keilmuan pesantren supaya pesantren tetap eksis, pesantren sebagai kiblat dalam pendidikan terbaik di negeri kita yang tercinta ini. Wallahu a'lam. Silaturahim, ukhuwah Islamiyah, tafakuh fiddin, iqamatuddin, Allahu Akbar. BKSPPI Lampung, Allahu Akbar. Selamat datang kami ucapkan kepada Gubernur Lampung, Ketua Umum BKSPPI Pusat dan juga hadirin tamu undangan pada kesempatan hari ini. Selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh tamu undangan dan Dewan Pengurus Wilayah Lampung, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia yang berbahagia di Gedung Rektorat Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya dalam rangka pelantikan Dewan Pengurus Wilayah Lampung, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia
BKS PPI periode 2022-2027. Mohon perhatian kepada seluruh hadirin selama acara berlangsung untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan dapat mengondisikan nada dering handphone menjadi silent. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terimalah salam khas kami dari bumi Lampung, sang bumi Ruai Jokai, Tabipun. Bapak Ibu teristimewa kepada seluruh undangan dan Dewan Pengurus Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia BKS PPI, kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di Gedung Rektorat IBI Dharma Jaya dalam rangka pelantikan Dewan Pengurus Wilayah Lampung Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia BKS PPI periode 2022-2027. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji syukur kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, maha suci, serta maha pengasih dan penyayang. Dan atas kasih sayangnya, pada kesempatan hari ini kita semua bisa bertatap wajah dan bertemu pandang pada acara yang istimewa ini untuk saling bersilaturahmi. Salawat teriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sosok teladan yang membawa perubahan besar bagi dunia, sosok yang akan selalu menjadi panutan dan rahmat bagi semesta alam, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Gubernur Provinsi Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati Kapolda atau Polda Lampung dan juga Danrem 0410 Kota Bandar Lampung. Yang kami hormati Rektor Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Yang kami hormati Pembina Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia BKS PPI. Yang kami hormati Ketua Umum BKS PPI Pusat dan Ketua Umum DDI. Dan yang kami hormati Dewan Pengurus Wilayah Lampung Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia 2022-2027, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung atau yang mewakili pimpinan Ormas Islam seprovinsi Lampung dan pimpinan Pondok Pesantren seprovinsi Lampung, serta yang kami hormati seluruh tamu undangan, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan hadirin pada kesempatan hari ini yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya di sini. Hadirin yang kami hormati, dengan senantiasa memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga acara pada kesempatan hari ini diberikan kelancaran. Dan untuk itu mari bersama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dengan ini akan dilantunkan oleh Ustadz Muhammad Abdul Hafiz, Qori terbaik 1 MTQ Provinsi Lampung. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan kita simak dan dengarkan sambutan Ketua Umum BKS PPI Lampung kepada Abi Yusron Hamid. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mewakili kepengurusan Provinsi Lampung dan segenap panitia, kita sudah tersita waktu lebih kurang 1 jam ya dari jadwal. Jadi intisarinya, pertama saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin MS beserta jajarannya yang sudah mencurahkan pikiran, tenaganya, bahkan hartanya, yang membuat saya merinding ya, ketemu mujahid-mujahid tangguh sampai 1 hari full. Para pengurus dibekali ilmu, yang ilmu itu jarang kami temui, jarang kami dapat. Kami terima kasih para narasumber yang sudah mencurahkan ilmunya. Insya Allah bersama Bapak Gubernur yang mewakili, beserta dari Kemenak yang sempat mewakili, dan para Dewan Penasehat BKS PPI yang telah banyak berkorban. Ya, pikiran, tenaganya telah membantu kesuksesan ini. Karena waktu ini sangat berharga kita untuk menuntut ilmu dari Bapak Profesor. Jadi saya batasi saja, saya ucapkan terima kasih. Mohon kami dikukuhkan atau dilantik sehingga kami nanti ke depannya bisa melaksanakan satu program, paling tidak diawali dengan raker, rapat kerja pengurus, sekaligus nanti minta bimbingan juga kepada Bapak Ketua Umum. Saking antusiasnya Pak Kiai, struktur ini ada tambahan lagi, semangat. Kemarin datang dia. Jadi meskipun yang tidak sebegitu lengkap datang, banyak yang absen, mohon dimaklumi dan dimaafkan meskipun tidak semuanya hadir. Mohon ampun kepada Allah, kita sama-sama mengharap ridha Allah. Mudah-mudahan sukses perjalanan kita. Insya Allah kalau memang memungkinkan kita setelah Ba'da Zohor seminar kebangsaan, itu setelah habis Zohor Pak Dr. Adiannya jadwalnya ya. Insya Allah mudah-mudahan para peserta, para anggota untuk tidak meninggalkan lokasi acara kita sampai berakhir ya. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Alim MA. Disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najihi ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Surat keputusan pimpinan pusat Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia nomor 03-BPKSPPI/8/2022 tentang pengangkatan pengurus BKSPPI wilayah Lampung 12 Muharram 1444 Hijriah atau 10 Agustus 2022 Masehi. Menimbang pendirian Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia yang telah dideklarasikan oleh para alim ulama se-Jawa Barat pada tanggal 20 Muharram 1392 Hijriah bertepatan dengan tanggal 5 Maret 1972 Masehi, bertempat di kota Cianjur, Jawa Barat, dengan nama Badan Kerjasama Pondok Pesantren Jawa Barat, dan dikukuhkan kembali pada tanggal 4 Sya'ban 1414 Hijriah atau 16 Januari 1994 Masehi dengan nama Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia atau disingkat dengan BKSPPI. 2. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pengurus wilayah BKSPPI. Mengingat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BKSPPI. 2. Keputusan rapat pimpinan pusat BKSPPI perihal pelantikan pengurus wilayah memutuskan menetapkan susunan pengurus wilayah Lampung Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia periode 2022 sampai 2027 dengan susunan pengurus sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SK ini. 2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bila mana terjadi kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Bandar Lampung, Lampung tanggal 12 Muharram 1444 Hijriah 10 Agustus 2022 Masehi. Ketua Umum Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidudin MS ditandatangani. Sekretaris Umum Dr. Kiai Haji Ahmad Alim MA ditandatangani. Susunan pengurus BKSPPI wilayah Lampung periode 2022-2027. Dewan Penasehat Dr. Kiai Haji Bukhari Abdus Somad MA, Dr. Insinyur Haji Firmansyah MSc. 3. Dr. Haji Andi Warisno MMPD. Dr. Kiai Haji Abdul Adib MPDI, Kiai Haji Mukhlis Solihin, Kiai Haji Ahmad Romli Latif, Kiai Haji Zamasari Nawawi SPDI, Insinyur Haji Musawir Subing, Kiai Anton Firmansyah SEMM, Dr. Agus Sujarwo MPDI, Dr. Kiai Haji Ahmad Rafiquddin SAG MSI, Dr. Andes Muhammad Binalhuri Halim MKom, Insinyur Haji Abdurrahman Abidurrahman, Haji Ginta Wigozali, kemudian Dr. Andes Zulkifli Umar MPD, Dr. Andes Matin Sanusi, Dr. Kiai Haji Iskandar Syukur MA, kemudian Dr. Kiai Haji Sujino MPDI, kemudian Kiai Haji Bejo Susanto MPDI. Dewan Pengurus, Ketua Umum Kiai Abi Yusron Hamid bin Abdul Hamid, Wakil Ketua Umum 1 Ustadz Ahmad Nur Wahid SPD, Wakil Ketua Umum 2 Ustadz Haji Imam Asrofi SAG MPDI,
Wakil Ketua Umum 3 Ustadz Dr. Haji Ahmad Sodik SAG MAG. Kemudian Wakil Ketua Umum berikutnya Ustadz Johan Sahril, dan yang terakhir Wakil Ketua Umum Ustadz Abdul Latif Fathul Haqqani. Kemudian Sekretaris Umum Ustadz Amiruddin Khair. Kemudian Wakil Sekretaris Umum Ustadz Haji Amiruddin Muslih SAG MPDI. Wakil Sekretaris Umum Ustadz Joko Supriyanto. Kemudian Wakil Sekretaris Umum Ustadz Rudi Amintio. Wakil Sekretaris Umum Ustadz Mahfud Amin STHI. Wakil Sekretaris Umum Ustadz Andi Satria. Kemudian Bendahara Umum adalah Ustadz Rozikin Al-Hafidh. Kemudian Wakil Bendahara Umum Insinyur Haji Tri Joko Margono. Wakil Bendahara Umum Ustadz Dr. Haji Suratno MHI. Wakil Bendahara Umum Ustadz Iqbal Abdul Aziz ST. Wakil Bendahara Umum Ustadz Sahadi. Wakil Bendahara Umum Ustadz Sunaryo. Kemudian Biro Keorganisasian dan Kaderisasi. 1. Ustadz Haji Rizki Iskandar SE, Ustadz Fatkur Rahman SPDI, Ustadz Eko Yulianto, Ustadz Abdul Akbar Haluri SPDI. Kemudian Biro Humas, Ustadz Jaka Bagus Lesmana SE, kemudian Ustadz Arif Rahmatun Nuzul, kemudian Ustadz Azhar Komar SAG, kemudian Ustadz Untung Rahmatullah. Biro Hubungan Antar Lembaga dan Pondok Pesantren, yaitu Ustadz Jamanhuri Sidik SAG, kemudian Ustadz Haji Ahmad Arnasa SPDI, Ustadz Mario, kemudian Ustadz Fauzi Masmus. Kemudian Biro Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat, Ustadz Nikmatullah SAG MPDI, kemudian Ustadz Fityan Arsanda SPD, kemudian Ustadz Roni Susanto SAG, kemudian Ustadz Imron. Kemudian Biro Pendidikan dan Dakwah, Ustadz Saif Hidayatullah Yusuf MA, kemudian Ustadz Asep Kholis Nur Jamal SAI MKOM, kemudian Ustadz Muhammad Sultan Suhada, kemudian Ustadz Muryadi SPD ISA MPD. Kemudian Biro Usaha Produktif Pondok Pesantren Ustadz Budi Wardoyo, Ustadz Haji Warwoto SE, kemudian Ustadz Ja'far Ma'ruf, kemudian Ustadz Denny Herdiana. Demikian pembacaan SK keputusan BKSPPI Pusat untuk pengangkatan pengurus BKSPPI wilayah Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi nama yang sudah disebutkan, kami persilahkan untuk dapat menempati tempat yang telah ditentukan. Kami persilahkan kepada seluruh pengurus BKSPPI Provinsi Lampung periode 2022-2027 yang telah disebutkan namanya untuk dapat menempati tempat yang telah disediakan. Kami persilakan kepada Ustadz Hafizuddin Sidik MPD. Kami persilakan juga untuk dapat bergabung. Selanjutnya kepada Ketua Umum Dewan Pusat Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia BKS PPI, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafid Huddin MS, untuk dapat melakukan pengukuhan atau pelantikan Dewan Pengurus Wilayah Lampung Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia BKS PPI periode 2022-2027. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Mukarramun yang saya muliakan, para pengurus BKSPPI wilayah Lampung periode 2022 sampai dengan 2027. Bersediakah Al-Mukarram semuanya membacakan ikrar? Baik, diikuti apa yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami berjanji akan senantiasa mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup kami serta mengikuti manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami berjanji setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami berjanji akan mentaati segala aturan organisasi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BKSPPI selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kami berjanji akan menjalankan amanah yang diberikan kepada kami dengan penuh keikhlasan dan penuh tanggung jawab sebagai bagian dari ibadah kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi atas apa yang kami ucapkan. Sekian, ini adalah janji Bapak-bapak semuanya para mukarramun untuk memimpin roda organisasi BKSPPI. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan inayah, taufik, hidayah, kesabaran, dan keistiqomahan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan untuk Bapak Gubernur yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Bapak Dr. Andes Kodratul Ikhwan MM dan didampingi Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafizuddin MS dan juga didampingi Bapak Dr. Haji Ahmad Alim MA untuk dapat berkenan berfoto bersama pengurus BKSPPI Provinsi Lampung. Disilakan. Didampingi oleh Bapak Kakanwil, kami persilakan Bapak Dandrem, kami persilakan untuk Dandrem 0410 Kota Bandar Lampung untuk dapat berkenan mendampingi berfoto bersama pengurus BKSPPI Provinsi Lampung periode 2022-2027. Lampung berjaya. Baik, kami persilakan untuk seluruh pengurus untuk dapat menempati tempat kembali dan dilanjutkan mohon berkenan kepada Bapak Gubernur Lampung yang diwakili Asisten Pemerintahan Kesra Bapak Dr. Andes Kodratul Ikhwan MM untuk dapat memberikan sambutan pada kesempatan hari ini. Disilakan.
Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum saya membacakan sambutan tertulis Pak Gubernur, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari beliau sekaligus salam hormat, salam takzim untuk kita semua. Mudah-mudahan meskipun beliau tidak hadir secara langsung, tidak akan mengurangi makna dan kehikmatan dari acara kita pagi hari ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan bacakan sambutan tertulis Pak Gubernur Lampung selengkapnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Terima kasih yang saya hormati Ketua Umum BKS PPI Pusat, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Didin Habibuddin MSI. Selamat datang di Lampung, Pak. Juga yang saya hormati anggota Pokor-Bimda atau yang mewakili. Juga yang saya hormati Ketua Pengurus Wilayah BKS PPI Lampung, Abi Yusron Hamid. Rektor IBI Dharmajaya Lampung, Bapak Dr. Insinyur Haji Firmansyah Alfian, juga yang saya hormati pimpinan Ormas Islam seprovinsi Lampung atau yang mewakili, juga yang saya hormati Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung atau yang mewakili, para pimpinan pondok pesantren seprovinsi Lampung, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Yang pertama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat taufik dan hidayahnya saat ini kita dapat menghadiri acara pelantikan Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia Provinsi Lampung dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada uswatun hasanah Nabi besar kita Muhammad SAW beserta pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Semoga mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian yang berbahagia, Lampung merupakan salah satu provinsi yang memiliki keberagaman, baik dari suku, adat, dan agama. Dengan demikian, julukan Sai Bumi Dua Jurai yang memiliki makna dua jurai masyarakat yang berada di satu bumi mampu menjadi keistimewaan Lampung. Selain keberagaman tersebut, Lampung pun terkenal dengan pendidikan Islam yang berkualitas, mulai dari pesantren modern, pesantren tradisional, hingga pesantren tahfiz Al-Quran. Pendidikan Islam yang berkualitas ini tentunya memerlukan berbagai dukungan dengan berbagai cara, mulai dari membangun ukhuwah, ta'awun, dan takaful antar pondok pesantren. Berbagai cara tersebut sangatlah berkesinambungan dengan tujuan dari Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia. Seperti halnya pada hari ini, kita menyaksikan bersama-sama pelantikan dan pengukuhan Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia Provinsi Lampung. Sebagaimana kita ketahui bersama, pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang secara eksistensial merupakan produk asli Indonesia yang berperan aktif memajukan bangsa, menjaga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, dan mampu merespon tantangan-tantangan zaman dengan sukses. Dengan demikian, saya berharap BKS PPI dapat berperan sebagai lembaga konsultasi untuk dan antar pondok pesantren serta masyarakat lingkungannya dengan baik. Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian yang saya hormati, pemerintah Provinsi Lampung bertekad untuk mewujudkan misi pertama, yaitu menciptakan kehidupan yang religius, agamis, berbudaya, aman, dan damai. Sebagai bentuk nyata dari misi tersebut ialah dilaksanakannya program Lampung Mengaji. Tujuan dan sasaran program Lampung Mengaji yakni mengembalikan budaya gemar mengaji di masyarakat Lampung melalui kegiatan pembelajaran di sekolah, di rumah, serta di masyarakat yang memiliki kesesuaian dengan tri pusat pendidikan. Dengan adanya program ini, maka dapat membebaskan masyarakat Lampung dari buta aksara Al-Quran, serta membimbing peserta didik agar mampu mengaji Al-Quran dengan lancar sesuai makhraj dan tajwidnya. Melalui misi menciptakan generasi penghafal Al-Quran untuk kemajuan dan kemaslahatan umat Islam di Provinsi Lampung, saat ini di Provinsi Lampung
terdapat lebih dari 1.000 pondok pesantren dengan jumlah santri lebih dari 65.000 orang. Maka berkaitan dengan program Lampung Mengaji tersebut, saya berharap Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia Provinsi Lampung dapat bergandeng tangan seiring sejalan dalam mewujudkan program tersebut. Hadirin sekalian yang saya hormati, kehidupan global saat ini banyak meninggalkan bergeseran nilai, mulai dari konflik ideologi juga politik yang mengarah pada persaingan, investasi dan juga informasi. Batas-batas geografis hampir kehilangan arti operasionalnya, sehingga terbentuknya budaya dunia yang cenderung mekanistik, kompetitif, tidak menghargai nilai dan norma yang secara ekonomi tidak efisien. Hal ini globalisasi menyisakan dampak-dampak negatif bagi perkembangan etika moral masyarakat. Menilik lebih dalam dari fakta yang ada pada masyarakat saat ini, saya menyadari bahwa diperlukannya peningkatan kualitas moral yang perlu ditanamkan sejak usia dini. Maka dengan dilantiknya BKS PPI Provinsi Lampung, saya menaruh harapan besar untuk dapat bersinergi bersama-sama, mewujudkan visi dan misi Provinsi Lampung, yaitu Lampung Berjaya, khususnya dalam hal program Lampung Mengaji. Dengan harapan terbesarnya, ialah dapat menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan pondok pesantren yang dinamis, efektif, dan efisien, sehingga mampu menjalankan misinya sebagai lembaga Iqomatuddin, membimbing umat, mengajak dan mengarahkannya untuk senantiasa memperkokoh akidah Islamiyah dan menjalankan syariah Islamiyah serta menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya Bapak dan Ibu menyampaikan sebuah pantun. Habis beduk lalu azan, jangan lupa kita Jumatan. Satukan langkah, wujudkan harapan, generasi Islami menjadi tujuan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita sekalian. Namun demikian Bapak dan Ibu, sedikit saya sebelum kembali ke tempat, saya ingin menambahkan beberapa hal terkait dengan kondisi masyarakat Lampung khususnya yang kemarin kita dihebohkan dengan adanya sebuah paham radikal yang menjadikan Provinsi Lampung kurang baik di mata nasional, Pak Profesor. Oleh karena itu dan banyak kejadian juga hal-hal yang paham-paham radikal acap kali dikaitkan dengan keberadaan pondok pesantren. Pada dasarnya hal ini sangat bertentangan dengan kondisi real di pondok pesantren. Saya meskipun tidak lama pernah juga mengecap pendidikan di pondok pesantren. Tidak ada paham-paham radikal ya mungkin karena saya hanya sebentar belum sampai khotam, Prof, jadi mungkin nggak tahu. Tapi sepengetahuan saya juga teman-teman yang alumni bahkan yang lulus dari pesantren itu justru ada namanya, saya nggak tahu itu apakah pepatah atau hadis atau paling tidak itu ajaran Rasulullah lah yang disampaikan, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu adalah sebagian daripada iman. Maka kalau saya mengartikan kadang-kadang kalau kamu nggak cinta tanah air berarti imanmu hanya separuh dong, ya kan? Nah, oleh karena itu kalau iman separuh tidak cukup kuat untuk menjadi tiket masuk surga, saya katakan. Nah, oleh karena ini melalui forum kerjasama, badan kerjasama ini, saya pikir ini sebuah forum yang bisa untuk menetralisir isu-isu yang kadang-kadang menyesatkan. Banyak orang sekarang hanya mengatasnamakan gitu Pak. Nah ini yang perlu pencermatan kita bersama-sama, kita bergandengan tangan, dan ketika teman-teman dari pemerintah daerah ataupun aparat penegak hukum seperti kepolisian, TNI masuk ke pesantren kita, jangan kita maknai atau kita curigai bahwa ini fobi Islam. Tidak. Kita ingin memastikan bahwa Islam itu memang diajarkan yang sebenarnya di pondok itu atau memang ada indikasi penyimpangan-penyimpangan. Saya yakin kalau memang kita berada pada jalur yang sesungguhnya menurut Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak akan terjadi paham radikalisme dalam konteks yang mengarah kepada terorisme. Karena pada dasarnya juga kalau isu global, isu-isu paham radikal dan terorisme ini secara sengaja atau tidak sengaja tapi tersistematis
itu sengaja untuk membenturkan atau memecah belah umat Islam. Nah, ini yang harus kita perangi bersama. Mari kita bergandengan tangan untuk memajukan Indonesia. Saya jujur Profesor, saya tidak punya pilihan lain selain NKRI. Saya belum punya pilihan lain untuk menetap dan tinggal di negara-negara lain. Saya mungkin kata orang terlalu mencintai negeri ini. Tapi saya juga tidak punya pilihan lain untuk mencintai negeri yang lain selain Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon berkenan selanjutnya Bapak Gubernur Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Bapak Dr. Andes Kodratul Ikhwan MM untuk dapat menerima cenderamata dari BKSPPI Pusat. Kami silakan. pada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidhuddin MS, disilakan. Baik, kami persilakan untuk dapat diabadikan bersama tim dokumentasi dari BKSPP Pusat. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Kodratul Ikhwan MM mewakili Gubernur Lampung untuk memberikan sambutan dan juga menerima cenderamata. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya akan kita simak dan dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ketua Pusat BKSPPI kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidhuddin MS untuk dapat memberikan tausiah. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Asisten Gubernur Provinsi Lampung, terima kasih atas kehadirannya, atas dukungannya, dan juga atas tausiahnya barusan. Jadi saya anggap bukan sambutan beliau, tapi tausiah. Kemudian juga Bapak pejabat sipil maupun militer di lingkungan Provinsi Lampung yang saya hormati, Bapak Rektor IBI, katanya berdharma dan berjaya Pak ya. Demikian pula Pak Kiai, Ketua BKSPP Lampung beserta para Kiai, para pengurus BKSP Lampung yang barusan dilantik. Terima kasih atas kesediaan Bapak sekalian menjadi pengurus, penggerak, motivator, pemersatu, melakukan langkah-langkah konkret bagi kejayaan bangsa kita melalui pondok pesantren. Para hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat bersilaturahim di tempat ini, di kampus Direktorat Ruang Rektorat IBI dalam rangka pelantikan pengurus BKSPPI wilayah Provinsi Lampung periode 1444 Hijriah sampai dengan 1449 Hijriah, bertepatan dengan 2022 sampai dengan 2027. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya,
tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Menguatkan apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Asisten, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Pertama, kita sudah sama-sama mengetahui bahwa pondok pesantren adalah sebuah lembaga iqamatuddin, lembaga pendidikan Islam yang sudah berurat berakar di negara yang kita cintai ini. Dari pondok pesantren lahir para kiai, para ustadz, para dai, para guru, para murabbi yang tersebar ke seluruh tanah air yang kita cintai. Yang dengan sebabnya agama dan kehidupan beragama di negara kita telah masuk ke dalam struktur rohani bangsa dan umat di Indonesia ini. Demikian pula dari pondok pesantren terlahir para pejuang, para mujahid yang mereka merebut kemerdekaan dari penjajah sehingga terbentuklah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Bagi para kiai, para santri, para muallim, para murabbi, melawan penjajah adalah bagian dari akidah, merupakan sebuah kewajiban yang utama, bahwa penjajahan itu bertentangan dengan hak asasi manusia, bahkan juga bertentangan dengan nilai-nilai akidah, karena berarti ada kelompok bangsa yang merasa lebih baik dari bangsa yang lain. Bahkan para pendiri negara kita ini tidak ragu-ragu untuk menerapkan kata-kata Allah, dalam muqaddamah Undang-Undang Dasar 45 pada alinea ketiga, yaitu berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan besar supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Jadi sebenarnya para pimpinan pesantren tidak perlu diragukan lagi kecintaannya kepada tanah air, kepada bangsa dan negara. Perjuangan dan dakwah dalam bidang kehidupan, dalam bidang pendidikan maupun bidang sosial yang lain, para kiai dan para santri tersebut merupakan pengejawantahan dari firman Allah yang terdapat pada surat At-Taubah 122. Ini sering disebut oleh para tokoh sebagai ayat PKSPP, yaitu ayat yang berbunyi wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Para hadirin yang saya muliakan, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia sebagai lembaga yang didirikan oleh para ulama dan para tokoh umat dan bangsa memiliki visi dan misi untuk melakukan koordinasi, melakukan ta'awun, sinergi antara pondok pesantren untuk menguatkan kepribadian pondok pesantren yang sudah lama dibangun oleh para ulama salafus soleh terdahulu. Jadi ada beberapa kepribadian yang harus kita pertahankan yang sangat indah. Kepribadian pondok pesantren itu, ini sudah diletakkan dasarnya oleh para ulama salafus soleh kita, yaitu antara lain pertama yaitu budaya akhlak dan adab. Budaya akhlak dan adab adalah dua hal yang sangat utama di pondok pesantren. Semua proses belajar mengajar yang berlangsung berlandaskan pada akhlak dan adab. Bahkan para ulama mengatakan ta'addabu summa ta'allamu, al-adab qabla al-ilmi, adab dulu baru kemudian ilmu. Dan ini sudah menjadi tradisi, sudah masuk ke dalam struktur rohani pondok pesantren. Kedua, budaya ilmu, budaya yang menghadirkan kecintaan pada ilmu. Terkenalah di pesantren sebuah hadis Nabi yang bersabda, ugdu aliman, aw muta'alliman, aw mustami'an, aw muhibban, wala takun khamisan fatahlak. Berangkatlah Anda menjadi salah satu dari alternatif yang 4, menjadi pengajar ilmu, pembelajar ilmu, kemudian yang ketiga yang mendengarkan ilmu, dan yang keempat adalah yang mencintai ilmu. Jangan menjadi yang kelima, alias tidak jadi apa-apa. Maka fatahlak, engkau akan mengalami kehancuran, kerugian. Kemudian yang ketiga adalah budaya ukhuwah,
dan berjamaah, membangun suasana yang kondusif untuk membiasakan berjamaah, baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang muamalah. Budaya jamaah, budaya ukhuwah memang harus kita kuatkan. Struktur-strukturnya, garis-garisnya. Perlu melakukan 3 hal paling tidak yang disebut dengan ta'liful qalbi, ya. Kemudian ta'liful fikri, dan yang kemudian ta'liful amal. Ta'liful qalbi, ta'liful fikri, dan ta'liful amal. Satu hati, kemudian juga satu pemikiran-pemikiran yang baik, dan yang kemudian satu kesatuan di dalam beramal, membangun bangsa dan negara ini. Kemudian yang keempat, budaya dakwah amar ma'ruf nahi munkar untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dengan pendekatan hikmah dan kebijaksanaan. Kenapa? Karena dakwah itu bukan mengislamkan orang sebenarnya. Dakwah adalah mencari jalan keluar dari permasalahan umat, permasalahan bangsa dengan cara yang baik, dengan metode yang benar, ya, yang saling menghormati, saling menjaga satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu maka dalam menguatkan budaya tersebut, BKSWPI menekankan arti pentingnya ta'awun, sekali lagi ta'awun. Ini kita intinya ta'awun BKSWPI. Namanya juga badan koordinasi, badan kerjasama, dan saling sinergi baik antar pondok pesantren maupun dengan komponen umat dan bangsa yang lain yang memiliki cita-cita yang sama dengan BKSWPI. Para hadirin yang saya hormati, salah satu keberhasilan pondok pesantren dalam melakukan kegiatan pendidikan adalah melahirkan para ulama, warasatul anbiya. Dan kalau kita memperhatikan Al-Quran, kita akan mendapatkan 3 ayat yang secara eksplisit berkaitan dengan ulama. Secara mantuk ada kata-kata ulama, 2 ayat sebenarnya ditambah dengan yang tadi, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 197 dan surat Fatir ayat 28. Serta ayat yang tidak secara eksplisit memuat kata ulama tapi berkaitan dengan tafaqquh fiddin. Pertama adalah surat Asy-Syu'ara 197. Ayat itu menjelaskan awalam yakul lahum ayatan ayya'lamahu ulama'u bani Israil. Ulama'u bani Israil, itu yang pertama. Yang kedua, wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadil ulama innallaha azizun ghafur. Kemudian ayat surat At-Taubah ayat 122 tadi. Dalam pemahaman saya, ketiga ayat tersebut memuat kriteria ulama atau memuat sifat dan karakter ulama yang harus dimiliki oleh para ulama, para kiai pondok pesantren, di samping tentu ditunjang oleh berbagai macam hadis yang lainnya. Yang pertama adalah ulama itu harus mutafaqih fiddin. Mutafaqih fiddin. Orang-orang yang memahami agama, memahami secara mendalam sehingga menjadi rujukan masyarakat. Menjadi rujukan masyarakat tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Ulama adalah sosok yang dekat dengan masyarakat, bukan sosok yang jauh dengan masyarakat. Sosok yang dekat dengan masyarakat. Ulama adalah orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat. Kepercayaannya menjadi sangat penting, ya, kepercayaan masyarakat bagi para ulama. Itu yang pertama, ulama itu mutafaqih fiddin. Kemudian ulama itu adalah sosok yang memahami perkembangan zaman, yang memahami perkembangan zaman, perkembangan keadaan dalam berbagai bidangnya, dengan berbagai sisinya, baik sisi positif yang memberikan harapan maupun juga sisi negatif yang mengkhawatirkan. Al-ulama ahlu zamani. Al-ulama ahlu zamani. Ulama itu adalah anak dari zamannya. Demikian tulis Imam Al-Baihaqi dalam kitab Ad-Daulah An-Nubuwah. Ulama adalah sosok yang memiliki figur, ya, yang memiliki fiqhun nas, yang memiliki fiqhul waqi. Fiqhun nas mengerti, memahami perkembangan keadaan, sifat-sifat dan watak manusia serta perubahannya. Dan fiqhul waqi, ulama adalah orang-orang yang mengerti bagaimana keadaan itu terjadi. Kemudian yang ketiga, ulama itu adalah sosok yang memiliki akhlakul karimah, memiliki integritas pribadi yang kuat, menjadi panutan umat dalam tingkah laku kesehariannya.
Umat bukan sekedar melihat pandangan dan opininya, akan tetapi juga melihat perilaku keseharian. Jadi umat itu bukan sekedar mendengarkan pendapat, akan tapi juga melihat perilaku kesehariannya. Tidak ada gap, ya, tidak ada gap antara yang diucapkan dengan yang dilakukan. Pikirannya lurus, ucapannya benar, akidahnya kuat, terstruktur, ya, kemudian terjaga dengan baik lidahnya, pikirannya dalam membela kebenaran dan membangun masyarakat dan bangsa. Bapak, Ibu-ibu, para hadirin yang saya muliakan, dengan ketiga kriteria tersebut di atas, para ulama termasuk para kiai pondok pesantren dan para alumninya memiliki 3 peran yang sangat penting, 3 peran yang utama. Pertama adalah himayah wa taqwiyah ad-din. Itu yang pertama, himayah wa taqwiyah ad-din. Apa yang dimaksud dengan himayah wa taqwiyah ad-din? Yaitu menjaga, memelihara agama agar sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sejalan dengan ijma ulama dan terlebih lagi sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, dengan tetap mengedepankan saling menghormati antara sesama umat Islam yang berbeda dalam hal-hal yang bersifat furu'iyah. Menekankan itu, ditekankan, saling menghormati, saling menyayangi dalam berbagai macam perbedaan, terutama yang bersifat furu'iyah. Demikian pula saling menghormati dan menjaga keharmonisan hidup dengan pemeluk agama lain dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Itu namanya adalah himayah wa taqwiyah ad-din. Itu yang pertama, tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah himayah wa taqwiyah al-ummah, menjaga memelihara kekuatan umat. Himayah wa taqwiyah al-ummah, dalam pengertian menjaga memelihara umat agar terjaga akidahnya, syariahnya maupun akhlaknya. Tadi banyak disampaikan oleh Pak Asisten tentang akhlak itu, dan terjaga kesatuan dan persatuannya. Terjaga akhlaknya, akidahnya, syariahnya, kesatuan dan persatuannya. Sebab dengan kondisi ini umat Islam akan lebih berkontribusi aktif dalam membangun bangsa dan negara ini. Misalnya dengan menguatkan peran dari ekonomi syariah, ya zakat, infak, sodako, itu adalah bagian dari himayah wa taqwiyah ummah. Kita harus yakin bahwa dengan kekuatan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kesatuan dan persatuan, maka Allah akan menurunkan keberkahan dalam kehidupan kita. Walau anal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang ketiga adalah himayah wa taqwiyah ad-daulah. Yang ketiga, himayah wa taqwiyah ad-daulah, menjaga, memelihara negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi kita, ke NKRI dalam bingkai kebinekaan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 adalah merupakan sebuah keniscayaan, sekaligus juga sebuah kebutuhan. Ini disebut dengan himayah wa taqwiyah ad-daulah, yang menjaga, memelihara negara. NKRI adalah warisan para syuhada, warisan para alim ulama, para pejuang, sekaligus para pendiri Republik ini. NKRI bagi kita harus kita jaga tetap utuh, dan kita jaga dari rongrongan kelompok-kelompok dalam maupun luar negeri yang ingin memecah belah kesatuan persatuan bangsa dan sekaligus ingin mengambil keuntungan material dari alam yang subur di negara kita. Tugas kita salah satunya itu adalah himayah wa taqwiyah ad-daulah. Kita mengenal bagi Allah yarham Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU, dengan risalah jihadnya ketika itu untuk mempertahankan NKRI. Demikian pula para ulama-ulama yang lain. Dalam pada itu kesatuan dan persatuan umat Islam Indonesia merupakan sesuatu yang terus-menerus harus dipertahankan dan diperjuangkan. Tidak ada alasan apapun untuk berpecah belah. Tidak ada alasan apapun untuk berpecah belah. Apalagi hanya karena masalah-masalah furu'iyah yang seharusnya sudah kita tinggalkan. Kesatuan dan persatuan umat Islam akan punya pengaruh yang sangat besar terhadap kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai. Bahkan kalau saya melihat karena kita mayoritas, maka posisi kita, kualitas kita itu akan mempengaruhi bangsa secara keseluruhan. Akan semakin kontribusi kita semakin aktif, semakin banyak jika kita
meningkatkan kualitas kehidupan kita. Para kiai, pondok pesantren, dan terutama yang tergabung dalam BKSPPI harus menjadi pelopor dalam kesatuan dan persatuan umat. Bapak, Ibu, para hadirin yang saya muliakan, program kerja dan amaliyah BKSPP, baik pusat maupun wilayah, tidak lepas dari kelima budaya pesantren tadi. Dan 3 hal fungsi ulama tersebut di atas. Jadi paduan dari budaya tadi. Budaya adab, budaya ilmu, budaya ukhuwah, budaya mandiri, ya, budaya jamaah. Kemudian himayah ad-din, himayah al-ummah, dan himayah ad-daulah. Itu harus tercermin dalam penyusunan program kerja kita. Saya mengajak kepada semua jajaran pengurus dan pimpinan pondok pesantren untuk terus-menerus berkiprah, meneruskan amaliyah para ulama salafus soleh terdahulu, menjaga umat dari berbagai macam musibah, terutama musibah agama. Kerjasama dengan pemerintah dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar merupakan sebuah keniscayaan sekaligus sebuah kebutuhan. Kerjasama dengan seluruh pondok pesantren, organisasi Islam, dan simpul-simpul umat lainnya harus kita galakkan. Kerjasama dengan simpul-simpul umat harus kita galakkan. Demikian pula hal-hal yang lain bisa kita lakukan silaturahmi secara fisik maupun secara pertukaran pendapat, pemikiran, kemudian juga amaliyah bersama harus kita lakukan secara terus-menerus. Dan ini harus tercermin dalam program kerja setiap wilayah. Jadi kita ini intinya ke situ ya, menguatkan semua komponen masyarakat, saling kita mengajak, ya, mengajak satu dengan yang lainnya, bukan untuk kepentingan BKSPP saja, tapi lebih penting kepentingan umat dan bangsa. Kita harus tidak boleh ada dipisahkan antara pondok pesantren dengan umat dan dengan bangsa. Dia satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang saya muliakan, mudah-mudahan pelantikan pengurus BKSPPI wilayah Lampung periode 2022-2027 yang berlangsung hari ini, kebetulan sudah dekat dengan hari kemerdekaan minggu depan ya, akan memberikan dampak positif baik kesatuan dan persatuan para ulama, para pimpinan pondok pesantren, para santri, dan sekaligus masyarakat secara luas, khususnya di wilayah Lampung yang religius dan memiliki banyak pondok pesantren yang tadi sudah disampaikan Bapak Asisten. Pengurus BKSPPI wilayah Lampung diharapkan memiliki data yang konkret, tentang jumlah pondok pesantren wilayah Lampung dengan berbagai macam bentuk dan tingkatannya, tentu dengan kerjasama dengan pemerintah provinsi maupun daerah, dan juga dengan Kementerian Agama wilayah Lampung maupun di kabupaten masing-masing. Akhirnya saya ucapkan pada para pengurus BKSPPI wilayah Lampung periode 22-27 yang baru saja dilantik, ya mudah-mudahan bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, terus berbuat yang terbaik, mempersembahkan, menjadikan pondok pesantren bagian penting dari pembangunan bangsa. Saya yakin itu, dan niatnya sebagai untuk melakukan kegiatan ibadah dan muamalah supaya apa yang kita lakukan dalam membangun BKSPP ini juga merupakan bagian ibadah yang penting kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan selamat sekali lagi atas kesediaan Bapak-bapak para al-mukarram yang mulia untuk ikut terlibat dalam pengurus BKSPP. Saya punya keyakinan bahwa BKSPP Lampung ini mudah-mudahan menjadi BKSPP unggulan ya, Pak Alim ya, unggulan di seluruh Indonesia. Ya. Karena semangatnya yang luar biasa. Kemarin seharian ya, bertemu, berdiskusi, berdialog. Saya ucapkan terima kasih ini Bapak, teman-teman dari pengurus pusat yang dengan penuh kesungguhannya untuk saling tukar-menukar informasi dan pendapat di memajukan pondok pesantren di Lampung ini. Sekali lagi terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beserta terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin MS.
Baik, selanjutnya mohon berkenan untuk Rektor IAI An-Nur untuk dapat memberikan sambutan separuh kata untuk Dewan BKSPP Provinsi Lampung. Kami persilahkan untuk dapat memberikan ucapan selamat kepada pengurus BKSPP Provinsi Lampung. Kami persilahkan kepada Bapak Dr. Haji Andi Warisno MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang sangat saya hormati, saya muliakan Ketua Umum BKSPPI Pusat, beliau Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin beserta rombongan dari pengurus pusat. Yang sangat saya hormati, saya muliakan Gubernur Lampung atau yang mewakili, Kapolda Lampung atau yang mewakili. Yang saya hormati seluruh pengurus BKSPPI Provinsi Lampung, wabil khusus Ketua Umum beliau Buya Dr. Kiai Haji Abi Yusron Hamid. Yang saya hormati saudara saya, sahabat saya, Rektor Institut Informatika dan Bisnis IB Dharma Jaya, beliau Bapak Dr. Haji Firmansyah MBE. Yang saya hormati seluruh yang hadir, tidak saya sebut satu persatu, mohon maaf. Di samping banyak, saya juga tidak kenal semua, jadi saya mohon maaf semua yang saya hormati. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pertama, saya mohon maaf karena saya kan tidak ada di daftar sambutan, tapi dipanggil oleh pembawa acara, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga datangnya terlambat. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus BKSPPI Provinsi Lampung yang baru saja dilantik. Mudah-mudahan seluruh pengurus yang dilantik dapat mengemban amanat dengan baik, selalu dibimbing, diberi rahmat berkah, ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat mengemban amanat sebagai pengurus BKSPPI Provinsi Lampung dengan baik, dapat menjadi wasilah bagaimana pondok-pondok pesantren se-Provinsi Lampung bisa saling bekerja sama, bahu-membahu, membantu. Dan juga alhamdulillah ini sudah masuk ranah kampus, mungkin sudah berjalan ya, ada kerjasama pondok-pondok pesantren, tapi mungkin juga perlu ditingkatkan supaya santri punya kesempatan mengenyam pendidikan sama sampai doktor bahkan profesor, sehingga harapannya ke depan yang tampil di negeri ini sebagai pemimpin mulai dari kepala desa sampai bupati, gubernur, presiden itu adalah santri, harapannya begitu. Karena kalau yang memimpin negeri ini santri, iman dan takwanya bagus, ya kalaupun salah ada rambu-rambu, rimnya sudah ada. Harapannya begitu, sehingga ke depan orientasi pembangunan kita baik di tingkat daerah dan pusat betul-betul sesuai dengan harapan mayoritas seluruh rakyat Indonesia, yang Indonesia adalah mayoritas beragama Islam. Itu harapannya.
Bukan berarti hari ini belum, harapannya lebih. Di samping itu saya juga mohon maaf, saya diminta menyampaikan saya ini belum Pak Abi ya. Saya memang kemarin ditunjuk teman-teman jadi ketua FKPP. Nah, ini sama sebenarnya, Forum Komunikasi Pondok Pesantren Provinsi Lampung, tapi belum dilantik. Orang pengurusnya aja belum saya susun karena belum sempat. Ya, ini organisasi yang sejenis sama. Oleh karena itu ya mari kita bahu membahu supaya keberadaan baik itu FKPP, BKSPPI, keberadaan kita ini bermanfaat untuk pesantren, itu harapannya. Jadi tidak hanya simbol, hanya sekedar apalah ya, karena banyak organisasi hanya sekedar simbol-simbol saja, tapi sebetul ruhnya itu tidak ada. Nah ini harapannya kita bersama-sama di Lampung lebih 1.000 pesantren. Nah apa yang nanti bisa kita lakukan ini, saya juga khawatir ditunjuk oleh kiai tidak mau bagaimana, mau juga ada tanggung jawab gitu. Nanti bagaimana seluruh pengurus BKSPPI, saudara saya Pak Dr. Firman, alhamdulillah mari kita nanti bersama-sama untuk mengabdikan dirilah untuk pesantren yang ada di Lampung. Paling tidak kita memberi kesempatan karena sama-sama mengelola kampus. Ada An-Nur, ada Dharma Jaya dan mungkin kampus-kampus lain, bagaimana kita kerjasama dengan seluruh pesantren supaya santri-santri atau ustadz-ustadznya atau kiainya mungkin punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan mulai S1, S2 sampai S3. Mudah-mudahan dengan membangun sumber daya manusia mulai kita hari ini terus istiqomah, 10 tahun yang akan datang tidak menutup kemungkinan yang menjadi pemimpin di negeri kita ini adalah alumni-alumni pesantren. Itu harapannya. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf, terima kasih. Sekali lagi selamat pada seluruh pengurus. Selamat datang Prof di Lampung. Mungkin sudah berapa kali di Lampung, tapi saya baru hari ini ketemu. Mudah-mudahan saya dapat belajar banyak dari Prof dan bisa mengembangkan ide-ide Prof bagaimana keberadaan BKSPPI ini menjadi lokomotif untuk menggerakkan kerjasama seluruh pesantren yang ada di Lampung. Terima kasih, mohon maaf, wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Dr. Haji Andi Warisno MPD untuk dapat menerima cenderamata dari BKSPP Pusat, kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Didin Afiuddin MS untuk dapat memberikan cenderamatanya. Disilakan. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Andi Warisno MPD, Rektor IAI An-Nur Lampung, yang telah berkenan memberikan ucapan selamat dan juga menerima cenderamata dari BKSPPI Pusat. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah sejenak kita mengangkat kedua tangan kita seraya menundukkan kepala, bermunajat kepada Ilahi Robbi dengan doa-doa terbaik yang dengan ini akan diimami oleh beliau yang terhormat Ustadz Dr. Kiai Haji Bukhari Abdul Somad MA. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari kita pusatkan pikiran kita, menadahkan kedua tangan kita, berharap kepada Allah atas semua apa yang kita niatkan, yang akan kita kerjakan dan yang sudah kita kerjakan. Mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Rabb, Tuhan semesta alam yang mengetahui akan isi hati, jadikan kami yang hadir di sini mampu berpikir dan khusyuk berzikir. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami dan seluruh anak keturunan kami, anak keturunan yang saleh dan salehah, hafiz dan hafizah, mujahid mujahidah, ulama umara yang istiqomah dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ya Allah, jadikan kami semua munzirul qaum, tamassuk bil Quran was sunnah, mampu mengatakan hak itu hak dan batil itu batil, bangkit dan marah di saat agamamu dihina, nabimu dicela, kitabmu dinista, santun dan sayang sesama seakidah. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami semua yang hadir dan pengurus BKSPPI dan anak keturunan kami selembut Abu Bakar As-Siddiq dalam memimpin, sebijaksana Umar bin Khattab dalam bertindak, sedermawan Utsman bin Affan dalam harta kekayaan, sepintar Ali bin Abi Thalib dalam ilmu pengetahuan, sesederhana Bilal bin Rabah dalam kehidupan, setegar Khalid bin Walid dalam menghadapi segala cobaan. Ya Allah, jadikan semua kami yang hadir dalam ruangan yang bahagia ini ya Allah, kaya akan ilmu, kaya akhlak, kaya iman, kaya ibadah, kaya infak, kaya zakat, kaya sedekah dan kaya beramal. Ya Rabb, jadikan kami pengurus BKSPP dan anggota-anggotanya ya Allah sebagai rumah besar pondok pesantren, pemersatu umat dan merajut ukhuwah berdasarkan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ya Rabb, jadikan kami da'i dan da'iyah yang menjadi qudwah hasanah, pemersatu di tengah perbedaan, mengajak bukan mengejek, membina bukan menghina, membesarkan bukan mengucilkan, merangkul bukan memukul, mengukuhkan bukan meruntuhkan, menguatkan bukan melemahkan, bersatu dalam akidah, toleransi dalam furu'iyah. Ya Allah, ya Rabb, Tuhan semesta alam, jadikan pemimpin-pemimpin kami pemimpin yang sidik, amanah, tablik dan patona, bukan pemimpin yang selalu berbuat masalah dan mencari ghanimah untuk anak dan keluarga. Pemimpin yang menyejukkan bukan memojokkan, mensejahterakan rakyat bukan mensengsarakan rakyat. Pemimpin yang melindungi bukan menzolimi. Pemimpin yang memanfaatkan SDA untuk sumber daya alam dan untuk rakyat, bukan SDA yang disikat. Pemimpin yang memberi solusi bukan pemimpin yang mencabut subsidi. Pemimpin yang merangkul bukan yang memukul. Pemimpin yang mengetas kemiskinan bukan yang menambah kemiskinan. Ya Allah ya Rabb, jika mereka terperosok dalam kezoliman, berilah mereka hidayah. Berilah mereka hidayah ya Rabb, berilah mereka hidayah. Tapi jika mereka dengan sengaja menyikat dan menzolimin umat, menghancurkan akidah, menghancurkan NKRI, berilah mereka musibah,
hancurkanlah mereka ya Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadlika subhanakallah wa tahiyyatum fiha salam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara demi acara telah terlaksana. Sebagai ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita tutup acara pada kesempatan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas nama pemandu acara, saya MC Jawa Wisata dan juga rekan saya Ahmad, kami berdua serta seluruh tim panitia pada kesempatan hari ini yang telah mensukseskan acara pada kesempatan yang luar biasa ini menyampaikan ucapan terima kasih dan kerjasamanya, dan mohon maaf jika terjadi khilaf dan hal kurang berkenan. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga untuk Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya yang telah memberikan fasilitas gedung yang istimewa pada kesempatan hari ini. Dan juga kami ucapkan selamat kepada Dewan Pengurus Wilayah Lampung, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia BKS PPI periode 2022-2027 yang baru saja dilantik, dan semoga diberikan kekuatan dalam mengemban amanah yang telah diberikan. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia hari ini mengadakan daurah nasional yang diadakan di Lampung. Ini dalam rangka untuk menumbuhkan ya silaturahim antar pesantren dan juga meningkatkan ukhuwah Islamiyah dalam rangka bagaimana melestarikan budaya tafakuh fiddin yang pada akhirnya adalah untuk iqamatuddin. Ini diadakan di BKSPPI adalah dalam rangka untuk mengupgrade ya, keilmuan pesantren supaya pesantren tetap eksis, pesantren sebagai kiblat ya, dalam pendidikan terbaik di negeri kita yang tercinta ini. Wallahu a'lam.